Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wulansari dengan NIM 934201719. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tanggapan dari sebuah artikel atau sebuah jurnal yang ditulis oleh Andrika Putra Afriyeni yang berjudulkan Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Nah, untuk link dari jurnal tersebut nanti akan saya cantumkan di bawah ini. Baik, kasus yang terjadi pada salah satu BPR yang masih aktif di Kota Padang, yaitu PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang, dalam 4 tahun ini telah mengalami kredit bermasalah, di mana berdasarkan kolektibilitas kredit tergolong bermasalah. Penyebabnya adalah dari faktor intern bank itu sendiri dan juga pengaruh nasabah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitasnya yang kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan kredit yang tergolong lancar. Nah, dalam BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang ini, proses pemberian kredit dimulai dari penerimaan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh debitur tersebut, BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang ini melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, dan apakah nasabah tersebut itu masuk ke dalam kelompok nasabah yang dapat dilayani atau tidak. Karena jika calon nasabah tersebut di luar kriteria yang ditentukan oleh bank, maka permohonan tersebut langsung ditolak. Sedangkan jika nasabah tersebut termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh bank, maka nasabah tersebut dapat dilayani. Pada BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang tersebut, hasil penelitian menunjukkan penyebab dari kredit bermasalah adalah pihak bank kurang teliti dalam melakukan analisis terhadap kelayakan suatu kredit yang akan diberikan kepada debitur, di mana pihak debitur dikatakan tidak layak untuk menerima kredit, namun karena salah penilaian dari pihak bank terhadap nasabah tersebut, sehingga kredit diberikan kepada debitur tersebut. Dan pada akhirnya pihak debitur terjadi penurunan ekonomi nasabah, yang mana kredit yang diterima oleh nasabah digunakan untuk mengembangkan usaha, dan usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga ia tidak mampu membayar kreditnya. Berdasarkan tabel perhitungan non-performing loan atau NPL, dalam jurnal tersebut dapat diketahui bahwa dalam PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang ini mengalami penurunan dan kenaikan terhadap kredit bermasalahnya. Pada tahun 2015 menunjukkan tingkat NPL sebesar 12,22%. Kemudian mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2016 sebesar 21,95%. Pada tahun 2017, bank kredit bermasalah para bank tersebut mengalami penurunan sebesar 5,49% menjadi 16,46%. Dan pada tahun 2018, bank tersebut mengalami penurunan lagi sebesar 8,69% menjadi 7,77%. Artinya NPL PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang dari tahun 2015 sampai 2018 secara keseluruhan masih berada di atas 5%. Meskipun adanya penurunan NPL dari tahun 2017 sampai 2018, namun NPL tersebut masih melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.
kredit bermasalah tertinggi berada pada tahun 2016 dan terjadi penurunan hingga tahun 2018. Nah, keadaan ini menunjukkan manajemen kredit yang baik dilakukan PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Seluruh jumlah kredit yang telah disalurkan kepada debitur menjadi pendapatan terbesar bagi PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Nah, dampak yang diakibatkan karena kredit bermasalah itu sendiri diantaranya bagi bank adalah dapat menyebabkan kinerja dari staf bank tersebut menjadi terganggu. Adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Keuntungan dari bank tersebut juga akan berkurang dan modal bank akan terancam tidak berkembang. Sedangkan bagi nasabah itu sendiri dapat membuat nama baik nasabah menjadi buruk karena telah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Nasabah juga harus mengeluarkan biaya khusus seperti biaya bunga dan dendanya, biaya pengacara jika sudah memasuki jalur hukum, biaya waktu dan tenaga yang sulit diukur. Selain itu, nasabah juga akan kehilangan kesempatan maupun kepercayaan dari pihak bank. Nah, upaya yang dilakukan PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah dengan melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali di mana pihak bank akan memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran, dan perubahan jumlah angsuran. Selain itu, pihak bank juga melakukan reconditioning dengan merubah persyaratan kredit seperti penurunan tingkat suku bunga dan juga pembayaran bunga dapat ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan. Pihak bank juga melakukan restructuring yang merupakan perubahan seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Hal tersebut diharapkan agar nasabah dapat menyelesaikan kreditnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.